Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harifuddin, saya dosen sosiologi Universitas Kosowa. Konsentrasi saya adalah sosiologi kesehatan dan mata kuliah ini berbobot 3 SKS, diajarkan di semester ganjil dan merupakan mata kuliah wajib. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami realitas sosial berkaitan dengan aspek kesehatan, kemudian memahami teori sosiologi kesehatan, serta mampu membuat draft tentang social planning. Adapun deskripsi mata kuliah ini, secara umum mata kuliah ini mempelajari fenomena sosial dalam bidang kesehatan. Fenomena sosial inilah yang digunakan dan dijadikan dasar untuk menyusun draft social planning kesehatan. Materi yang terkait hal tersebut antara lain interaksi sosial dan bentuk-bentuknya, lembaga-lembaga kesehatan, kemudian persepsi sosial masyarakat tentang penyakit, kearifan sosial masyarakat tentang kesehatan, gaya hidup sehat, kemudian kebijakan pemerintah tentang kesehatan, dan penyusunan draft perencanaan sosial. Mata kuliah ini dilangsungkan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan. Adapun materi-materi yang akan disajikan selama 16 kali pertemuan itu, yang pertama, materi tentang aspek sosial dalam bidang kesehatan. Adapun capaian pembelajaran dalam materi ini yaitu diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek sosial dalam bidang kesehatan. Kemudian membedakannya dengan aspek kesehatan itu sendiri. Yang kedua, materi tentang paradigma dan teori sosiologi kesehatan. Adapun capaian pembelajaran dalam materi ini yaitu mahasiswa dapat memahami bagaimana paradigma itu dan teori-teori apa yang menyangkut turunan dari paradigma itu, serta mampu menerapkan teori sosiologi itu. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat tentang budaya lokal kesehatan atau budaya lokal dan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran dalam materi ini yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi kearifan lokal apa yang terkait dengan kesehatan. Materi kelima yaitu persepsi-persepsi masyarakat tentang kesehatan. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kemudian kesehatan yang dimaksud adalah tentang sehat itu sendiri, kemudian tentang penyakit. Itu pertemuan kelima dengan keenam. Pertemuan ketujuh menyangkut kesehatan dan gaya hidup. Yang dimaksud dengan gaya hidup di sini sebagai capaian pembelajaran adalah fashion, media, dan food and drink. Karena dengan memahami gaya hidup seperti ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh gaya hidup itu. Pertemuan ke-8 atau materi ke-8 berkaitan dengan institusi-institusi kesehatan. Di sini mahasiswa diharapkan memahami institusi apa dalam bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah,
dan institusi apa yang diakui atau dikenal dengan yang digunakan oleh masyarakat sebagai institusi kesehatan non pemerintah. Yang kesembilan adalah relasi-relasi sosial penyelenggara kesehatan. Capaian pembelajaran dalam hal ini terkait dengan institusi apa dan relasi sosial apa, serta bagaimana caranya mereka menyelenggarakan kesehatan-kesehatan yang dimaksud. Yang ke-10 adalah materi tentang kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan. Terkait hal ini yaitu kita akan menyelenggarakan sebuah studi kasus, yaitu studi kasus tentang kebijakan pemerintah dalam merokok. Capaian pembelajaran dalam hal ini yaitu bagaimana aturan-aturan pemerintah dalam membatasi masyarakat dalam merokok. Yang ke-11 adalah kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan terkait penanganan HIV. Adapun capaian pembelajaran kali ini yaitu bagaimana mahasiswa memahami kebijakan pemerintah dalam menangani kasus HIV. Yang ke-12 yaitu mengenalkan konsep social planning dalam bidang kesehatan. Capaian pembelajaran dalam hal ini yaitu mahasiswa diharapkan memahami langkah-langkah penyusunan social planning. Materi ke-13 adalah belajar dari social planning dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Capaian pembelajaran dalam hal ini yaitu mahasiswa diharapkan memahami bagaimana langkah-langkah berdasarkan teori dalam menyelenggarakan atau menyusun social planning tersebut. Yang ke-14 yaitu merumuskan secara sederhana social planning. Dalam hal ini ada contoh kasus yaitu social planning dalam membuat kasus bidang dan dukun dalam penyelenggaraannya di bidang di pedesaan. Yang ke-15 dan 16 ada review materi dan ada ujian akhir semester. Kemudian sistem pembelajaran yang dilakukan atau diselenggarakan dalam mata kuliah ini adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan cara membangun keakraban dengan mahasiswa melalui tanya jawab dan sebagainya. Kemudian saya juga menyelenggarakan kontrak perkuliahan. Di sini kontrak perkuliahan dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang gambaran perkuliahan ke depan. Di dalam setiap pertemuan, saya menyelenggarakan ada review materi terdahulu. Jadi semua materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya diulangi sedikit dalam mata kuliah berikutnya, sehingga ada penyegaran materi-materi kepada mahasiswa. Perkuliahan ini menyelenggarakan dengan daring. Dalam hal ini kita menggunakan Zoom. Selain itu, ada juga pertemuan di kelas, yaitu tatap muka langsung. Dan kita juga memanfaatkan media sosial seperti WA dan Facebook untuk memudahkan pembelajaran
Dan ini sesuai dengan passion mahasiswa. Adapun referensi yang digunakan adalah yang pertama buku-buku tentang kesehatan, kemudian menggunakan jurnal-jurnal online, dan yang ketiga menggunakan video-video tentang kesehatan yang berasal dari YouTube atau media lain. Kemudian terakhir, mata kuliah ini kami menyelenggarakan evaluasi. Adapun evaluasi yang kita lakukan adalah yang pertama, minimal kehadiran yang diharapkan adalah 40% dari kehadiran mahasiswa. Kemudian ada penugasan yang diberikan dengan bobot 25%. Kemudian ada juga keaktifan kelas sebesar 10% dan 25%-nya diperoleh melalui ujian akhir dan ujian tengah semester. Berikutnya, mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana praktek mengajar yang saya lakukan dengan video menyelenggarakan dengan menggunakan Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar mata kuliah sosiologi kesehatan. Dan ini merupakan pertemuan pertama kita belajar sosiologi kesehatan. Sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin ada yang bisa bantu saya. Apa yang Anda ingat tentang konsep-konsep sosiologi? Kelompok sosial, Interaksi sosial, masyarakat, Siapa lagi? stratifikasi sosial, Ya, adaptasi sosial, ya, Diferensi sosial. ya. Cukup. Saya akan share sebuah slide yang akan membuat kita bisa memahami apa itu sebenarnya sosiologi kesehatan. Dalam slide ini akan ditampilkan beberapa. Yang pertama, aspek sosiologi dalam bidang kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu setelah selesai mengikuti materi ini, Anda diharapkan untuk dapat menyebutkan konsep-konsep dasar sosiologi di bidang kesehatan. Yang kedua, berikutnya Anda menjelaskan ruang lingkup sosiologi kesehatan. Dan yang ketiga, Anda diharapkan menyebutkan contoh sehari-hari kajian sosiologi kesehatan. Nah, apa yang terlihat di slide? Obat. Apa yang terbayang dengan obat? Sakit. kesehatan, Ya. Berikutnya, gambar apa ini? Bidan tradisional. orang yang sedang diperiksa kesehatannya. Ya, bagus. Ini lagi masih ada gambar. Nah, terus apa lagi ini gambarnya? Tentang apa?
Kalau gambar pertama berkaitan dengan obat dokter, gambar kedua berkaitan dengan pengobatan tradisional. Nah, gambar ketiga menceritakan tentang apa? Membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian gambar 4. Gambar apa ini? Sihir magic. Gambar apa lagi? Sihir magic. Turupan. Dukun-dukun. Ya. Pengobatan tradisional dukun. Ya. Yang terakhir terus gambar apa ini? Tradisi masyarakat. Ya. Bagus. Nah, adik sekalian, pada gambar ini pertama ini menceritakan tentang gambar dokter atau ada obat dokter. Tapi apa yang menjadi kajian kita sosiologi kesehatan yaitu adanya interaksi antara dokter dengan keluarga pasien atau pasien. Yang kedua, gambar yang menjelaskan adanya pengobatan tradisional. Dalam bidang sosiologi kesehatan, kita mengkaji bagaimana hubungan antara pasien dengan dokter, dengan tabib misalnya. Kemudian gambar ketiga menjelaskan tentang buang sampah di sembarangan. Tapi yang kita kaji bukan buang sampahnya, tetapi efek yang ditimbulkan oleh membuang sampah di sembarangan. Yang terakhir adalah pengobatan magic. Kalau tidak salah ini gambarnya Ningsi Tinampi. Pengobatan spiritual terhadap pasiennya. Nah, yang kita kaji dalam sosiologi kesehatan adalah apa tindakan atau perlakuan yang diberikan oleh tabib atau Ningsi Tinampi ini dalam mengobati pasiennya. Jadi bukan obatnya, tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ningsi Tinampi atau tabib itu terhadap pasiennya. Yang terakhir, gambar ini menjelaskan ritual adat. Tetapi ritual adat ini menceritakan tentang ritual pengobatan. Jadi ada tradisi-tradisi di dalam masyarakat kita, terutama yang tinggal di kampung, untuk mengadakan ritual yang berkaitan dengan penyembuhan. Mereka percaya bahwa berdoa kepada yang kuasa sebagai penyebab penyakit atau kesembuhan dapat memberikan kesembuhan kepada pasien. Tetapi caranya mereka harus mengadakan ritual atau persembahan atau doa yang dipanjatkan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada pasien. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang bisa memberikan contoh bentuk-bentuk ritual atau tradisi
atau jenis pengobatan lain yang berkaitan dengan contoh-contoh di sini. Silakan memberikan contoh sebagaimana contoh yang ada di luar sana, sebagaimana selain contoh-contoh yang ada di sini yang berkaitan dengan sosiologi kesehatan. Silakan. Saya Pak, Ya, di kampung saya di Toraja itu ada semacam ritual pengobatan seperti itu Pak. Jadi dulu ada salah seorang teman saya pernah kepentok jidatnya di sini sampai bengkak. Pentok apa ya dulu, pokoknya sampai bengkak di sini, hitam lebam. Habis itu ada salah seorang tetangga yang membawa parang. Nah, saya nggak tahu itu dia ngomong apa, tapi waktu dia kayak taruh parangnya di sini kayak bolak-balik 3 kali, itu setelah beberapa jam itu lukanya langsung reda dan sudah lebamnya itu juga mulai hilang seperti itu Pak. Itu salah satu hal yang saya ceritakan mengenai di gambar terakhir ini. Itu dari saya Pak. Terima kasih. ya. Contoh yang dikemukakan cukup bagus. Saya Pak mungkin Pak. Ya, Gilang, silakan. Jadi pernah misalkan jidat saya itu Pak benjol seperti itu, lalu disuruh untuk ditempelkan pisau seperti itu Pak. Katanya biar itu kempes jidatnya, apa benjolannya itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Berobat di mana? Tidak berobat Pak, disuruh Pak sama nenek seperti itu. Katanya dikasih tempel saja pisau di situ, biar kempes Pak gitu Pak. Oh ya. Itu juga pengobatan tradisional alternatif. Nah, Saya juga Pak, ada contoh sedikit Pak. ya silakan. Waktu itu waktu beberapa tahun yang lalu saya mengalami kayak gangguan tidur seperti itu Pak. Jadi ada rekomendasi dari salah seorang teman ibu saya yang mengatakan pergi ke sebuah kayak ibu-ibu yang pintar mengobati yang seperti itu Pak. Jadi waktu itu saya dikasih kayak sebuah air tapi kayak dijampi-jampi begitu. Tapi kayak pakai syariat-syariat Islam sih Pak. Jadi di situ saya dikasih air, saya minum, setelah itu kayak tidur saya kayak lancar langsung Pak. Mungkin itu saya dari saja Pak. Terima kasih. Nah, baik. Semua contoh yang dikemukakan memang berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang mana yang merupakan ruang lingkup mata kuliah kita, nah, kita lihat lebih jauh. Kita bisa menggolongkan secara keilmuan 2 bidang ini, yaitu sosiologi dan kesehatan. Nah, sosiologi, konsep-konsep yang digunakan seperti yang kita tahu, semua yang ada di sini, seperti interaksi, status sosial, integrasi, dan sebagainya. Kemudian, dalam kesehatan, konsep-konsep dasar yang biasa digunakan, yaitu ya, kita tahu seperti dokter, rumah sakit, dukun, puskesmas, dan sebagainya. Nah, kedua konsep dasar itu selanjutnya kita gabungkan dalam satu konsep mata kuliah sosiologi kesehatan. Misalnya, nah saya berikan contoh kajian menggunakan tadi 2 kotak yang saya munculkan, yaitu sosiologi dan kesehatan. Ini contoh kajiannya. Misalnya interaksi
dokter dengan pasien, perawat bidan dengan pasien. Hubungan makanan dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Kemudian kesehatan dan kearifan lokal. Nah, ini tadi yang diceritakan oleh Stefani, Gilang, dan Anastasia. Kemudian gaya hidup lesbian dan gay. Itu juga kajian sosiologi kesehatan. Serta pola hidup penderita HIV. Yang menarik, ada kajian misalnya rokok. Seperti yang kita tahu, rokok tidak murni berkaitan dengan kesehatan, tapi ada aspek-aspek sosialnya. Misalnya, rokok justru pengikat solidaritas sosial. Nah, orang kalau mau berkenalan menggunakan rokok. Nah, dari contoh-contoh tadi, ada yang bisa memberi pengertian dasar apa itu sosiologi kesehatan. Saya minta 2 orang bisa memberikan jawaban. Silakan. Saya Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menangkap dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak bahwa sosiologi kesehatan ini sendiri lebih luasnya itu berbicara tentang hubungan timbal balik antar masyarakat. Nah, kenapa saya mengatakan hubungan timbal balik antar masyarakat? Di sini terjadi interaksi antar masyarakat itu sendiri, di mana orang yang menjadi pelaku dalam dunia kesehatan itu memberikan solusi-solusi kepada orang-orang yang ingin sehat seperti itu. Contohnya saya tadi di gambar pertama ada pemberian obat oleh tenaga medis kepada orang yang sedang sakit. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari sosiologi kesehatan seperti itu. Jadi saya dapat mengatakan bahwa sosiologi kesehatan ini adalah suatu hubungan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan tujuan untuk menguntungkan satu sama lain seperti itu. Mungkin jika kita lihat dari berbagai aspek berupa ekonomi, sosialnya juga ada, itu juga bisa dijelaskan nanti, tetapi di sini saya akan memberikan pengertian secara harfiah itu sendiri mengenai sosiologi kesehatan. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Nah. Terakhir, nah ini ada tugas untuk kalian. Download video terkait, apakah di YouTube atau di Facebook, terkait sosiologi kesehatan dari semua unsur ya. Dan beri komentar di kertas lembar kira-kira 1 halaman dan di store pekan depan. Kalau ada yang kurang jelas dalam materi ini, silakan ditanyakan di grup WA. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih, Pak.